Haleluya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan pada Engkau Tuhan Allah yang penuh kasih dan rahmat. Kami percaya Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah yang sanggup mengubah kehidupan kami, Allah yang sanggup memperbaiki kehidupan kami, Allah yang sanggup untuk selalu membawa kami untuk naik-naik terus dan bukan turun. Terima kasih pada saat ini kami rindu akan firman-Mu. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Allah, biar Roh Kudus akan menolong kami, agar kami memiliki hikmat, akal budi kebijaksanaan untuk mendengarkan dan menanamkan firman itu dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan, segala bentuk kekuatan yang berupaya mengganggu kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Biar damai sejahtera Allah, kemuliaan Allah memenuhi tempat peribadatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, setiap kita memiliki kehendak bermacam-macam. Misalnya kita berkehendak supaya menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Menjadi keluarga yang sukses. Menjadi keluarga yang berhasil. Menjadi keluarga yang terpandang. Menjadi keluarga yang memiliki segala bentuk keinginan-keinginan baik secara lahiriah maupun batiniah. Tetapi setiap kehendak yang ada di dalam diri kita harus kita pilih-pilih. Sebab ada kehendak yang menurut kita baik, tetapi ternyata itu tidak baik. Ada kehendak yang kita tetap ngotot untuk melakukannya, tetapi belum tentu kehendak itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kehendak ada di dalam diri kita. Dan kita memiliki kebebasan untuk menentukan kehendak yang ada di dalam diri kita. Tetapi sebagai orang percaya, harus kita memilih apa yang akan kita lakukan. Kita harus memilih kehendak mana yang memuliakan Tuhan. Kehendak mana yang merupakan bentuk kedagingan di dalam diri kita. Sebab yang Allah inginkan di antara kehendak-kehendak itu, yaitu kita untuk lebih mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita perhatikan Filipi pasal 3 ayat 10. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri dan kita akan baca bersama-sama. Kitab Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. 3, 2, 1. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kita ulangi lagi. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saya mendeklarasikan supaya kita semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang mempunyai kehendak mengenal Kristus, kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya. Saya mendeklarasikan ke seluruh jemaat di tempat ini memiliki pola kehidupan yang berdasarkan firman Tuhan,
yang berfokus kepada firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai falsafah, sebagai pandangan hidup, sebagai sesuatu yang memang harus dikerjakan dalam kehidupan ini. Puji Tuhan, silakan duduk. Apa yang Rasul Paulus katakan, ini merupakan satu bentuk perubahan kehendak yang ada di dalam diri Rasul Paulus. Di dalam Kisah Rasul pasal 9, Rasul Paulus tampil sebagai sosok yang kita katakan sebagai monster, yang ditakuti oleh orang-orang percaya pada saat itu. Sebab Rasul Paulus mendapatkan surat dari mahkamah agama untuk menangkap dan menawan setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Rasul Paulus bersaksi kepada jemaat di kota Galatia. Hai jemaat kota Galatia, dulu aku adalah pembinasa orang-orang percaya. Dulu aku menganiaya mereka. Dulu aku membuat mereka menderita. Tetapi pada saat ini kita mendengar, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Kehendak-kehendak yang lama, yang sifatnya lahiriah, yang sifatnya membanggakan diri sendiri, yang sifatnya untuk menyanjung akan keberadaan dirinya sendiri, dirubah total. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Di dalam kitab Hosea, Allah berfirman kepada bangsa Israel. Bangsa Israel binasa karena tidak mengenal aku. Allah berfirman kepada mereka, engkau menolak pengenalan akan aku. Engkau tidak mau mendengarkan aku. Engkau tidak mempedulikan aku. Bahkan pada saat itu, tidak ada pengenalan akan Tuhan di negara Israel dan Yehuda. Padahal mereka umat Tuhan. Padahal mereka orang-orang yang sudah diselamatkan. Padahal mereka adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tetapi mereka tidak mau mengenal Tuhan. Mereka berpikir, untuk apa mengenal Tuhan? Untuk apa mempelajari tentang Tuhan? Hanya buang-buang waktu. Untuk apa mengenal Tuhan? Hanya menambah kesibukan saja. Untuk apa mengenal Tuhan? Hanya membuat kita lebih dalam kehidupan ini banyak pikiran. Dan tidak jarang orang tidak peduli terhadap Tuhan. Boro-boro untuk mengenal Tuhan. Untuk mengenal diri sendiri saja, mereka tidak melakukannya. Sehingga ada orang yang berkata, engkau tidak tahu siapa diriku. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, manusia yang ada pada saat ini lebih menyukai melakukan kehendak yang berhubungan dengan manusia lahiriah. Manusia pada zaman ini lebih menyukai mengenal situasi perekonomian. Bagaimana perekonomian dunia yang semakin rusak ini. Manusia lebih suka mengenal tentang apa yang akan mereka makan dan minum. Mereka lebih suka mengenal tentang keadaan zaman ini. Padahal yang menjadi yang penting dalam kehidupan mereka, yaitu mereka harus mengenal Tuhan. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di kota Athena, engkau mengenal Allah, engkau menyembah kepada patung-patung, dan itu engkau katakan sebagai Allah.
Dan pada saat ini ada sinkretisme yang sedang beredar di dalam dunia ini. Yang mengatakan kita menyembah pada satu Allah yang sama di dalam dunia ini. Alkitab berkata, tidak seperti itu. Kita mengenal kepada Allah yang benar. Kita mengenal kepada Allah yang satu-satunya. Kita mengenal kepada Allah yang di dalamnya juga Kristus ada. Kita mengenal kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Di dalam Yesus Kristus, dunia dan segala isinya diciptakan oleh Allah. Rasul Paulus katakan, yang ku kehendaki, yang ku ingini, dan aku memiliki harapan yang kuat untuk mengenal Kristus. Artinya Rasul Paulus tidak hanya berkata, yang ku kehendaki, yang ku inginkan. Tidak sebatas hanya menghendaki dan menginginkan, tetapi dia mengerjakannya. Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki yang mengenal dia. Dia memiliki keinginan. Dia juga memiliki harapan yang kuat. Bagaimana caranya untuk mengenal dia? Keinginan dan harapan yang kuat di dalam diri Rasul Paulus, dia nyatakan dalam hal apa? Mari kita perhatikan Filipi pasal 3. Ayat yang keempat sampai dengan yang ke-8. Sidang jemaat baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan di sini dikatakan bahwa Rasul Paulus memiliki kehendak untuk mengenal dia, mengenal Kristus. Dalam arti kata kehendak, artinya keinginan. Keinginan dan harapan yang kuat, harapan yang keras. Artinya Rasul Paulus ketika dia berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal dia, maka ada sesuatu yang harus dia buang dari dalam dirinya. Sesuatu yang harus dia singkirkan dari dalam dirinya. Sebab yang lahiriah ini akan menghambat Paulus untuk mengenal dia. Seringkali dalam kehidupan kita, kita memiliki kehendak-kehendak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita berjanji, aku akan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Aku akan lebih setia beribadah. Aku akan lebih setia menyembah Allah. Aku akan lebih setia berdoa. Aku akan lebih setia baca Alkitab. Aku akan lebih setia dan setia kepada Allah. Kita ucapkan kehendak kita di hadapan Allah. Tetapi kita masih terus menantikan segala sesuatu yang tidak lahiriah. Artinya, pada saat kita memiliki kehendak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, segala sesuatu yang menghambat kehendak kita harus kita buang. Harus kita sisihkan. Sebab Rasul Paulus katakan, aku berlari-lari dan meninggalkan segala beban di dalam kehidupanku. Ketika kita memiliki kehendak untuk mengenal Dia,
Artinya kita harus lebih memusatkan perhatian kita kepada Yesus Kristus. Jangan ketika kita memiliki kerinduan untuk mengenal Dia, memiliki kehendak Dia, karena bisnis kita tinggalkan Tuhan. Kita berkata urusan bisnis dulu yang utama, sebab ini menghasilkan keuntungan, ini menghasilkan uang, ini menjadikan aku kaya dengan bisnis ini. Tuhan dinomor duakan. Ketika peribadatan sedang berlangsung, kita sibuk dengan urusan bisnis di dalam gereja. Ketika kita sedang beribadah kepada Tuhan, kita sibuk dengan HP kita. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita sibuk memikirkan perkara-perkara dunia. Apakah itu akan membawa kita mengenal Allah dengan baik dan benar? Semua itu tidak akan membawa kita untuk mengenal Allah dengan baik dan benar. Sebab hati dan pikiran kita bercabang. Yakobus katakan, engkau menginginkan sesuatu tetapi tidak mendapat karena hatimu bercabang. Rasul Paulus katakan, kehendakku adalah mengenal Dia. Untuk mengenal untuk mengenal Yesus, Rasul Paulus berkonsentrasi penuh. Dia tanggalkan segala sesuatu yang dia miliki. Dia lepaskan segala sesuatu yang lahiriah di dalam dirinya. Apa yang dia banggakan dulu, dia tanggalkan semuanya. Dia katakan semua itu merupakan sampah. Dan Rasul Paulus katakan, pengenalan akan Yesus Kristus lebih mulia dari segala sesuatunya. Apapun kehendak kita, apapun yang menjadi kehendak kita, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga, semua mulia, tetapi pengenalan akan Tuhan lebih mulia dari semuanya itu. Kita sebagai orang percaya harus mengejar yang lebih mulia lagi dalam kehidupan ini. Artinya kita harus menjadi orang yang benar-benar lebih berfokus kepada Tuhan. Seperti Rasul Paulus, kutanggalkan semua itu. Dulu aku memiliki pendapatan yang luar biasa dengan keberadaanku. Dulu aku memiliki kekayaan yang luar biasa dengan jabatanku. Tetapi karena aku ingin mengenal Dia, kutanggalkan semua itu. Kuanggap sampah dan kubuang semuanya itu. Artinya dia akan melupakan segala sesuatu yang pernah dia miliki di hari-hari yang telah lalu. Rasul Paulus katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Setelah Rasul Paulus berjumpa dengan Kristus dalam Kisah Rasul pasal 9, kemudian Rasul Paulus mengasingkan diri. Di dalam kitab Galatia pasal 1 ayat 15 sampai dengan 18, di sana dikatakan, aku pergi ke tanah Arab. Tanah Arab sekarang sebagian daerah Yordania, sebagian daerah Arab Saudi. Itulah tanah Arab yang dimaksud dengan Alkitab. Kemudian di sana dia belajar. Di sana dia terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Di sana dia terus berupaya mengenal Tuhan. Kemudian dari tanah Arab dia kembali ke kota Damsyik. Damsyik yang sekarang itu adalah kota Damaskus, ibu kota Syria atau Suriah. Di tanah Arab, Paulus mendekatkan diri kepada Tuhan. Di tanah Arab, dia belajar tentang Tuhan. Dia belajar tentang kebangkitan Yesus. Dia belajar tentang penderitaan Yesus.
Dia pelajari semua itu. Dia tidak pernah berpikir tentang hal manusiawi lagi. Dia tidak pernah berpikir tentang segala sesuatu yang bendawi. Karena dia tahu ketika yang rohani ditempatkan pada tempat yang tertinggi, maka yang bendawi akan mengikuti kehidupan kita. Artinya pada saat kita mengutamakan hal yang rohani, pada saat kita mengutamakan proses mengenal Dia, maka segala sesuatu yang merupakan kebutuhan kita akan dicukupkan oleh Tuhan. Yesus berkata, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan diberikan kepadamu. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Yang ku kehendaki ialah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itulah yang harus ada dalam kehidupan kita. Sebab dengan memiliki kehendak untuk mengenal Dia, maka kuasa kebangkitan Yesus Kristus, penderitaan Yesus Kristus ini akan menjadikan kita sebagai orang Kristen yang kuat dalam menghadapi tantangan hidup ini. Pengenalan terhadap Kristus yang juga di dalamnya ada kuasa kebangkitan akan menjadikan kita sebagai pemenang atas setiap permasalahan hidup. Akan menjadikan kita kuat bertahan dalam pencobaan. Sebab lewat kuasa kebangkitan itu, kuasa itu hadir dalam kehidupan kita. Kuasa yang berkemenangan selalu ada dalam kehidupan kita. Ini perlu kita kenal. Ini perlu ada dalam kehidupan kita. Sebab lewat kuasa kebangkitan Kristus, kita akan mampu bertahan dalam kehidupan ini. Lewat kuasa kebangkitan Kristus, kita mampu menghadapi setiap gejolak dalam kehidupan ini. Lewat kuasa kebangkitan Kristus, kita memiliki kuasa untuk menaklukkan dunia dan segala isinya. Sebab kuasa kebangkitan itu, roh kebangkitan itu ada di dalam diri kita. Rasul Paulus katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Saudara, mengenal bukan hanya mengetahui tentang Yesus. Tentu kita tahu tentang Yesus. Kelahiran, kehidupan, kematian, kebangkitan Yesus Kristus, kenaikan Yesus ke surga. Kita tahu tentang hari-hari tersebut. Tapi yang namanya mengenal Kristus bukan hanya sekedar mengetahui. Mengenal berarti membangun hubungan yang erat dengan Dia. Kalau seseorang berkata, saya mengenal Kristus, dalam pengertian yang asli, saya membangun hubungan yang erat dengan Yesus. Artinya tidak cukup bertemu dengan Yesus dalam peribadatan. Tidak cukup mengenal Yesus hanya sekedar lewat puji-pujian. Tidak cukup mengenal Yesus hanya selewat saja. Tetapi yang dinamakan mengenal Kristus adalah membangun hubungan pribadi antara diri sendiri dengan Tuhan. Hubungan apa? Hubungan yang erat, yang tidak bisa dipisahkan lagi. Itulah yang namanya mengenal Kristus. Ada hubungan yang erat antara seseorang dengan Tuhan. Mengenal Kristus berarti ada persekutuan antara kita dengan Yesus. Persekutuan di dalam
kekuasaannya, persekutuan dalam pemerintahannya. Artinya orang yang mengenal Kristus, dia berada dalam kehidupan yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang mengenal Yesus berarti orang yang dikuasai oleh Yesus. Apapun yang Yesus katakan, dia tunduk sepenuhnya kepada perkataan Yesus. Orang yang mengenal Yesus, dia akan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Itulah orang yang mengenal Yesus. Jadi orang yang mengenal Yesus tidak hanya mengetahui siapa Yesus, tetapi ada hubungan yang erat dengan dia. Ada persekutuan dengan dia, dikuasai oleh dia, diperintah oleh dia, dan kita sebagai umat tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Kembali kita bertanya kepada diri kita sendiri, benarkah aku mengenal Yesus Kristus? Kalau hanya selewat kita mengenal Yesus, hanya tahu Yesus dari kata orang, itu artinya pengenalan kita terhadap Kristus belum baik adanya. Sebab yang dikatakan mengenal dia adalah membangun hubungan yang erat dengan dia. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kita tetap memiliki hubungan yang erat dengan dia. Hubungan yang tidak dapat diputuskan oleh bisnis kita. Hubungan yang tidak dapat dipisahkan oleh hobi kita. Hubungan yang tidak bisa dipisahkan oleh segala bentuk keinginan dalam kehidupan kita. Semua yang dijadikan nomor satu adalah Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, perhatikan ayat yang ke-12, Filipi pasal 3 ayat 12. Demikian dikatakan firman Tuhan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan menganugerahkan diri dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saya ulangi ayat 12, ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Inilah yang Rasul Paulus katakan, mengenal Yesus Kristus. Yang pertama tadi dia menanggalkan segala bentuk hal-hal yang lahiriah. Yang kedua di dalam ayat 13, dia berupaya dengan sepenuh hati. Dia berupaya dengan sekuat tenaga mengarahkan dirinya supaya dapat mengenal Yesus dengan baik dan benar. Sekarang kita masuk dalam hal yang lain. Setelah Rasul Paulus mengenal Kristus dalam kuasa kebangkitannya, dalam penderitaannya, ada sesuatu yang Rasul Paulus dapatkan dari kehendaknya itu. Yang pertama, setelah Paulus mengenal Kristus, kebangkitan dan penderitaannya, hal pertama yang ada di dalam diri Rasul Paulus, hal pertama yang bertumbuh dalam diri Rasul Paulus adalah dia menjadi pribadi yang dapat menguasai diri.
Dia menjadi pribadi yang bisa menguasai diri. Menguasai diri artinya dia tidak terpengaruh oleh keadaan. Menguasai diri artinya dia tetap berfokus kepada Tuhan. Walaupun permasalahan-permasalahan datang menerpa kehidupannya. Mari kita perhatikan Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat 11 sampai dengan 13. Saya ulang sudah jumpa bangkit berdiri dan kita baca bersama-sama. Filipi pasal 4 ayat 11 sampai dengan 13. 3, 2, 1. Kita ulangi satu kali lagi. Filipi pasal 4 ayat 11 sampai dengan yang ke-13. 3, 2, 1. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi, Paulus setelah dia mengenal Kristus lewat kebangkitan dan penderitaannya, yang muncul di dalam diri Paulus adalah kehidupan yang bisa menguasai diri. Rasul Paulus katakan, aku tahu apa itu kekurangan. Artinya, pada saat Rasul Paulus berada dalam kekurangan, dia tidak menjadi orang peminta-minta. Pada saat dia menjadi orang berkekurangan, dia tidak mengeluh kepada Tuhan. Pada saat dia menjadi orang berkekurangan, dia tidak mendatangi orang-orang lain untuk minta pertolongan. Dia menguasai dirinya. Pada saat berkekurangan, dia percaya Allah yang dia sembah, Allah yang hidup, Allah yang memiliki kuasa, Allah yang sanggup mencukupkan segala kebutuhan dalam kehidupannya. Itu namanya penguasaan diri. Dan pada saat Rasul Paulus berkelimpahan, dia tidak menjadi orang sombong. Dia tidak menjadi orang yang terus mengagungkan dirinya, tetapi tetap berpula semua karena Kristus. Itu pengendalian diri. Pada saat dia banyak masalah, pada saat dia letih lesu dan berbeban berat, banyak peristiwa-peristiwa yang menekan kehidupannya. Tetapi Rasul Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu namanya pengendalian diri. Saya deklarasikan bagi jemaat di tempat ini, menjadi orang-orang yang bisa mengendalikan diri. Artinya bisa memilih-milih mana yang baik dan yang tidak baik. Bisa melakukan kehendak Allah dan bukan kehendak Allah. Yang segala sesuatu kehendak Allah akan dibuangnya dalam kehidupan kita. Itu artinya penguasaan diri. Penguasaan diri juga berbicara tentang waktu yang kita pergunakan. Kita lebih banyak mempergunakan
waktu yang Tuhan beri untuk berhubungan dengan Tuhan, untuk memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, itu namanya penguasaan diri. Pada saat kita mau beribadah kepada Tuhan, pada saat kita mendekatkan diri kepada Tuhan, ada orang lain yang berkata, ikut denganku, mari kita menikmati kebahagiaan bersama dengan orang-orang lain. Mari kita tinggalkan ibadah kita. Kita berkata, tidak, aku hanya akan beribadah kepada Tuhan. Itu namanya penguasaan diri. Ini perlu ada dalam kehidupan kita. Kita hidup di dalam kejujuran. Itu namanya penguasaan diri. Kita tidak berdosa kepada orang lain. Itu namanya penguasaan diri. Kita tidak berlaku buruk terhadap orang lain. Itu namanya penguasaan diri. Untuk melakukan hal yang benar. Saya tetap mempercayakan sidang jemaat tempat ini kepada Tuhan. Untuk menjadi orang-orang yang bisa menguasai diri. Orang yang bisa menguasai diri. Di sanalah ada bukti nyata bahwa Roh Allah bekerja di dalam orang tersebut. Sebab Roh Kudus akan menolong seseorang untuk lebih mengutamakan Tuhan daripada hal yang lainnya. Silakan duduk. Yang kedua, setelah Paulus mengenal kuasa kebangkitan dan kuasa penderitaannya, Paulus hidup berdasarkan iman. Mari kita buka dalam 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayat 6 dan 9. Saya ulangi. 2 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai dengan yang ke-9. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sabar, bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini dan menetap pada Tuhan. Sebab itu kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik maupun jahat. Ayat yang ke-7 di sana dikatakan, sebab hidup kami, sebab hidupku adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi pengenalan seseorang terhadap Kristus, kuasa kebangkitannya, pengenalan terhadap penderitaannya akan melahirkan satu sikap hidup karena percaya. Jadi orang yang pada saat ini hidup karena percaya, bukan karena melihat, itulah orang-orang yang mengenal Tuhan. Artinya kita tetap di dalam Tuhan. Sekalipun di luar sana sedang berada dalam penderitaan. Di luar sana dunia sedang mengalami kekacauan. Dunia sedang mengalami kekurangan dalam sumber daya alamnya. Tetapi orang percaya hidup berdasarkan iman. Bahwa sekalipun segala sesuatu persediaan yang disediakan di dalam dunia ini habis, Tuhan yang akan mencukupkan kehidupan kita. Sekalipun aku di PHK, aku tetap percaya Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan hidupku. Sekalipun usaha dagangku mengalami kemerosotan, aku percaya Tuhan akan memulihkan semuanya itu.
Sekalipun aku mengalami kebangkrutan pada saat ini, namun aku percaya Tuhan akan membangkitkan usahaku. Sekalipun aku dalam keadaan sakit pada saat ini, dan dunia katakan tidak akan berumur panjang, tapi aku percaya Tuhan penguasa kehidupanku. Itu lahir ketika seseorang mengenal Kristus. Dan saya memiliki satu kepercayaan bahwa kita akan terus dibawa untuk menjadi jemaat yang mengenal dan mengenal Kristus. Dengan apa? Dengan cara menanggalkan kehidupan yang lama dan terus berupaya mengenal dan mengenal Kristus. Kemudian yang ketiga, Rasul Paulus yang mengenal Kristus, kuasa kebangkitannya dan penderitaan dalam kematiannya, yaitu Paulus mengalami realita Tuhan. Artinya setiap bentuk kehidupan Rasul Paulus, dia selalu mengalami realita Tuhan. Mengalami realita Tuhan berarti pada saat dia berdoa, Tuhan menjawab. Pada saat dia berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menghampiri dia. Ketika dia meminta kepada Tuhan, Tuhan memberi kepadanya. Ketika dia mencari Tuhan, dia mendapatkan Tuhan. Ketika dia mengetuk pintu, maka pintu akan dibukakan. Itulah realita Tuhan. Realita Tuhan akan nyata dalam kehidupan orang yang mengenal Tuhan. Suatu ketika Rasul Paulus disiksa. Dia didera, dia dilempar batu. Dan orang-orang yang melempar batu sudah berkata, dia sudah mati. Kisah Rasul pasal 14 ayat 19-20 menyatakan pada saat orang-orang meninggalkan Paulus yang dikatakan sudah mati, ternyata Paulus hidup lagi. Ini adalah realita Tuhan. Orang yang mengenal Kristus, kebangkitannya, penderitaannya, pada saat dia menderita, di sana realita Tuhan hadir. Pada saat kita menderita, jangan berputus asa. Jangan mengeluh. Karena di sanalah realita Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Pada saat menderita, Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Pada saat menderita, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, tidak akan pernah membiarkan kita. Tetapi lewat penderitaan itu, Allah akan hadir dalam kehidupan kita. Supaya kita sadar bahwa di dalam penderitaan pun Allah ada dan mengasihi kita semua. Saudara, Paulus yang mengenal Kristus, kuasa kebangkitannya dan penderitaan dan kematiannya, Paulus terus mengalami realita Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal 19, sapu tangan Paulus yang dipakai oleh orang sakit menjadi sembuh. Banyak orang-orang sakit disembuhkan oleh Tuhan lewat Paulus. Jadi jangan khawatir tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita letih, lesu dan beban berat, namun kita mengenal Dia, maka kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita masih mengalami realita Tuhan. Itu yang harus kita pegang dalam kehidupan ini. Bahwa ketika kita mengenal Yesus, kuasa kebangkitan dan penderitaannya, yang pertama, kita akan menjadi orang yang menguasai diri, bisa mengendalikan diri. Yang kedua, kita akan terus hidup berdasarkan iman. Yang ketiga, kita akan terus mengalami realita Tuhan. Dan yang keempat, ketika kita mengenal Yesus, kuasa kebangkitannya dan penderitaannya, kita akan menjadi orang yang hidup berkemenangan. Rasul Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini adalah bentuk
hidup yang berkemenangan yang Rasul Paulus dapatkan. Rasul Paulus katakan, aku ditindas, aku disiksa, namun aku tidak mengalami kematian.